Saat ini saya sedang bersama Mas Ipang, salah satu pegiat sosial dan kawan-kawan dari Serikat Buruh di Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur. Kali ini kami sedang melakukan penelusuran kasus atau investigasi terkait beberapa temuan di masyarakat yang mana para pedagang pasar yang ada di pasar tradisional Prambon ini terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat mereka mengalami resiko meninggal dunia, santunan jaminan kematian mereka tidak dicairkan karena berbagai alasan. Untuk itu kami saat ini melakukan penelusuran kasus untuk mengungkap fakta-fakta dalam hal untuk melihat secara jernih dan objektif sebuah permasalahan agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Sekian laporan kali ini. Biayai BPJS, kata BPJS kan kelas 1. Berhubung di rumah sakit kelas 1-nya nggak ada, dimasukkan VIP. Jadi dia itu nambah uang sendiri 12 juta. Nah terus selama dia itu sakit, tidak bisa aktivitas, nggak ada uang jaminan. Padahal dulu janjinya itu 1 juta per bulan, tapi kenyataannya nggak ada sama sekali. Yang sudah aktif bayar iuran hampir 3 tahun, kita dinonaktifkan. Sekarang ada perpanjangan surat bedak, usianya sudah hampir 70, disuruh harus ikut jadi, diterima, dijadikan anggota BPJS itu ya patah. Iya. Tapi dibiayai, tapi pihak rumah sakit nggak ada kamar nomor 1, katanya nggak ada VIP, saya suruh tambah 12 juta. Ya saya tambah, tapi diklaimnya ke BPJS nggak bisa. Katanya alasannya ya nomor 1 itu harus, padahal rumah sakit nggak ada lah. Saya sedang sakit ya mau aja tambah 12 juta. Terus diklaimnya Mbak Eti katanya nggak bisa. Terus tapi 1 bulan nggak dikasih Bayaran bulanan nggak ada. Ini kan istirahat berapa bulan, Bu? Semua warga Indonesia, warga negara Indonesia ikut BPJS, tidak ada perkecualian, tidak pandang usia dan tidak ada hak. Ya, kita juga tidak nulis, nggak dikasih formulir. Ini Mas Sony, jaminan aku ingat, jaminannya buat kecelakaan sama kematian. Dua program. Masa iki aku kematian nggak bisa klaim, padahal aku aktif bayar. Itu. Karena ini akan menyinggung perasaan kawan-kawan yang tidak mendapatkan haknya. Formal tapi tidak dapat. Iya. Nah, mohon ini juga kami akan pantau, kita jangan sampai nasional. Kawan-kawan dari pedagang dan riset jangan berkecil hati. Kita akan mengupayakan yang terbaik. Karena jaminan sosial adalah seluruh untuk masyarakat. Ini itu pada saat Presiden Jokowi menginstruksikan BP Jam Sostek untuk melakukan akuisisi di BPU, bukan penerima upah. Saya melihat ini manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena di saat itu dengan membayar sebungkus rokok 16.800, kalau terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja, itu pekerja yang informal mendapatkan hak sama dengan mereka yang berdasi, berjas dan bersepatu. Sama haknya. Makanya pada saat itu saya melihat ini hal luar biasa. Pemerintah benar-benar hadir pada saat masyarakat ini berduka, apalagi pekerja. Kalau tulang punggung sudah meninggal dunia, maka akan terjadi resiko rentan kemiskinan baru. Saya orang gila pertama di Sidoarjo menawarkan diri untuk menjadi kader dulunya. Mohon maaf Bu, kalau boleh berbangga lagi, 2017 desa Gerabagan desa saya itu menjadi desa sadar jaminan sosial nomor 1 se-Indonesia. Kami mengenalkan ratusan desa di Indonesia. Tapi kenyataannya setelah semakin kesini semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas arahnya. Kenapa? Mohon maaf, saat saya jadi kader maupun jadi periset, kalau saya masuk di pasar itu tidak ada segmentasi PU, karena PU itu penerima upah itu jelas harus ada HRD-nya.
harus ada akte pendirian perusahaan, harus ada NPWP, jelas pekerjanya itu punya kartu pekerja yang dikeluarkan oleh perusahaannya dan terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Tapi saya kaget saat aplikasi Perisai yang saya pegang ternyata bisa mengakuisisi PU, segmen PU dengan catatan UMKM, kemudian tidak lebih dari iuran pembayaran di bawah 7 juta. Tidak tahu 7 juta lebih tidak boleh, Bu. Itu segmentasi. Nah, yang dikatakan sama rekan-rekan BPJS yaitu permasalahan di sana tadi. Jadi ibaratkan mereka yang memulai, mereka juga mengakhiri. Mereka yang berjanji, mereka juga mengingkari dari sekarang itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Mohon maaf, saya dikeluarkan karena saya terlalu banyak mengkritisi tentang kinerja BP Jam Sostek. Dan terus terang aja, bagi saya, kalau merupakan hak, karena kewajiban sudah dilaksanakan, berikan hak. Bagi kami, Bu, begitu ada teman yang datang mengulurkan tangan, kami akan sebagai teman. Merangkul kami pada saat berduka, kami akan sebagai saudara. Tapi pada saat mereka merampas hak kami, mereka adalah musuh pertama yang harus saya berantas. Jadi, saya di sini melihat benar-benar ada sebuah tindakan yang masif. Saya pertama kali mengangkat kasus ini ketawa gitu. Kenapa? Kalau mengatakan Perisai salah segmentasi, yang dilakukan oleh rekan-rekan di kantor BPJS Cabang Sidoarjo apa? Mengakuisisi pasar Prambon, langsung datang sendiri. Anggapnya pihak ketiga kan? Siap. Bagaimana punya ketiga kalau tadi dikatakan resmi secara nasional, berarti kantor itu bertanggung jawab terhadap apa-apa Betul ya masyarakat. Ketika ada di bulan Juli 2018, saya masih ingat, itu ada sosialisasi langsung dari kantor BPJS cabang Kota Pasuruan. Jadi kami langsung dari kantor cabang BPJS Tenagakerja Kota Pasuruan. Ketika ada sosialisasi sangat menarik sekali, sehingga banyak peserta yang ikut, khususnya kalau di tempat kami lebih dari 100, itu langsung terbagi di 2 segmen, BPU dan PU. Karena sudah jelas, karena yang namanya informal dan sebagainya, kita daftar sendiri pun langsung ke kantornya. Yang menerima ya pasti yang jelas petugas dari BPJS sampai terbit kartu dan sebagainya. Di awal-awal tidak pernah terjadi permasalahan. Baru di pertengahan 2020 itu terjadi permasalahan setelah terjadi pergantian atau mutasi petugas BPJS. Kalau yang di awalnya nggak pernah terjadi masalah, baik yang PU dan BPU, yang PU sampai ada yang meninggal, itu tidak terjadi permasalahannya. Nah, ketika terjadi petugas kok seperti itu gitu loh sampai sekarang. Nah, ini perlu kami garis bawahi bahwa sama mungkin di Karangketuk juga sama di Kota Pasuruan, bahwa kami langsung daftar di kantor BPJS Tenagakerja Cabang Kota Pasuruan. Mungkin